Halo, kembali lagi dengan saya Neto dan di tahun 2023 ini udah lama gitu rasanya gak ngebahas anime lagi. Ya mungkin dari kesibukan sehari-hari dan juga kemarin-kemarin kan memang sibuk di skripsi dan juga sibuk di wisuda yang sampai saya harus ngambil mobil dan juga nyetir dan akhirnya tepar. Itu sedikit intermezzonya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu anime yang mungkin sudah mulai dilupakan gitu atau mungkin setuju dan tidak setuju juga adalah anime harem yang mungkin menarik untuk ditonton kembali dan juga dibahas. Dan topik ini sesuai dengan community buat post yang di post pada bulan Desember. Ya sebenarnya sepi juga sih ngapain bikin community post. Jadi semoga cepat-cepat subscribe channel saya. Nah, sesuai dengan community post tersebut, anime yang kita bahas adalah Kami no Mizo Shiru Sekai atau Kaminomi atau bahasa internasional atau yang versi internasionalnya deh. Namanya The World God Only Know atau disingkat TWGOK. Sebelum kita ke inti topik, mungkin saya akan bahas satu topik yang simpel dulu deh, yakni 3 momen penaklukan yang menurut saya masih berkesan. Di mana saya akan bahasnya secara singkat. Sebenarnya mau di post di Twitter tapi nanti aja lah. Istilah katanya penaklukan di urutan pertama yang menurut saya masih berkesan adalah Chihiro Kosaka. Ya, mungkin kita tahu Chihiro Kosaka ini istilahnya gadis yang mungkin kelihatannya paling biasa gitu di antara capturing girls yang lain gitu. Tapi ini menarik karena bisa dibilang karakter building dari Keima terbentuk dari sini. Dan yang kedua adalah Kanon Nakagawa. Yang kalau ini mah gimana ya istilahnya? Kanon Nakagawa itu sebenarnya menarik karena 2 kali penaklukan. Penaklukan yang pertama itu di isu pertamanya itu di sebelum konser dan juga pas istilahnya ya salju turun lah. Di situ keren banget gitu. Terus penaklukan keduanya ya bisa dibilang atas ulah Apollo. Ya, jadi sesuai dengan di Twitter saya beberapa minggu yang lalu, saya bikin post seperti itu bukannya gimana ya, karena Apollo emang sedikit mengesalkan, tapi mau gimana lagi, tapi oke lah. Saya suka juga karakter Kanon dan juga Kanon juga. Dan yang terakhir adalah Shiori. Kenapa Shiori menurut saya menarik? Coba kalian lihat di season 3-nya deh, season 3. Season satunya deh yang di episode berapa gitu pas penaklukan Shiori. Kalau nggak salah, Shiori menutup yang namanya perpustakaan karena dia agak setuju karena perpustakaannya mau dibangun apa gitu. Kalau nggak salah auditorium atau apa gitu. Nah, di situ ada tumpukan buku yang istilahnya jatuh, menimbun, terus tiba-tiba Makema diselamatin. Sah, terus kisu. Dan itu keren banget itu skenya. Terus yang penaklukan keduanya ya apa ya? Bisa dibilang menarik juga sih karena kita kayak diajak storytelling gitu atau monolog gitu. Ya memang Shiori ini spesialisasinya adalah monolog. Nah, selanjutnya adalah mungkin kita langsung aja gitu ke topik utamanya yakni apa yang paling mendasar gitu menurut saya pribadi nih seri ini seperti apa sih dan juga menurut eh, apa gitu sudut pandang saya dari sudut pandang saya mengenai anime ini. Ya, kalau boleh jujur aja sih, anime ini bisa dibilang merubah segalanya. Saya dulu gak suka harem. Karena anime harem tuh paling ya gimana ya? Apa ya? Apa aja sih anime harem tuh? Eh Turofru gitu kalau nggak salah kayak Turofru dan sebagainya macamnya ya kayak gitu. Pasti kebanyakan adalah fan service yang jualannya. Jualan fan service menurut saya gak terlalu suka dengan anime dengan tipikal fan service gitu karena storyline-nya malah jadi aneh gitu. Oleh karenanya ya udahlah genre harem ya oke lah. Terus cuma anime ini doang. Memang saya nontonnya lagi tuh di hotel, lagi nonton Animax gitu. Nah, di hotel tersebut ya kebetulan ada Kaminomi. Menarik ini, nonton deh. Set. Wah, seru juga ya ternyata. Ya udah download deh. Sampai jalan 3 season gak kerasa gitu. Emang endingnya agak sedikit gantung, tapi ini kita bisa bahas di topik atau poin selanjutnya deh. Tapi gimana ya? Yang menurut saya ceritanya biasa aja gitu, tapi menarik gitu karena komedinya dapet, storyline-nya dapet, terus istilahnya
apa ya, istilahnya adalah karakter building-nya dapat. Ini termasuk juga dengan yang namanya chemistry antara satu karakter dengan karakter lain. Dan juga ini adalah bisa dibilang seri yang mungkin saya akan merekomendasikan untuk kalian rewatch lagi atau mungkin kalian coba nonton-nonton lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menikmati serial ini dan di mana sih kita bisa nonton serialnya? Ya kalau misalnya kita bahas di mana kita bisa nonton, mungkin di Netflix tapi nggak tahu. Tapi rata-rata di Crunchyroll. Dan saya nggak langganan Crunchyroll juga, jadi ya yang tahu-tahu saja lah. Ya kalau menurut saya kita bisa mulai dari season satu langsung aja gitu. Kalaupun ada pre-season itu monggo bisa ditonton dulu. Itu opsional sih kalau menurut saya. Ini ngomong-ngomong saya nggak bisa ngomong langsung kayak tadi karena harus scripted karena susah ini ngapalin skripnya ya. Jadi mohon maaf. Nah, menurut saya setelah nonton pre-seasonnya selanjutnya adalah kalian langsung bisa skip OVA. Kalau nggak salah OVA-nya ada satu atau dua gitu. Yang kalau nggak salah salah satunya adalah 100% kanon. Nah, dari season satu kelar nih kalian bisa langsung ke season 2. Season 2 itu kalau nggak salah penaklukannya gadis karate, terus apa ya? Di sini Aqua kita tidak masuk karena Aqua itu beda cerita. Kalau nggak salah si gadis karate, guru, ama si yang Chiro deh, Chiro. Nah, kelar season 2 itu ada dua OVA. OVA yang pertama itu yang band gitu, yang tuh Doobie Pencil Band atau apa gitu lupa lagi namanya, bisa moga aja bisa ditambahin di sini teksnya. Itu menurut saya penting karena nyambung ke ceritanya, bahkan di manganya pun memang termasuk gitu. Dan juga yang kedua adalah Tenri Arc. Tenri Arc ini ada dua episode. Episode pertama dan juga yang dimana nge-trigger si Keima biar mengingat masa lalu, dan juga episode kedua adalah menyelamatkan Tenri dari yang namanya Mora. Agak sedikit kebalik kita antara Mora dan Mona gara-gara kebanyakan main Genshin sih sebenarnya kalau berjujur. Nah, di season setelah kalian menonton OVA-nya yang ini, kalian bisa langsung ke season 3-nya. Season 3-nya itu adalah Goddess Arc atau Tensi Ten apa sih lupa lagi sih bahasa Jepangnya. Ya, pokoknya itulah. Jadi dari season 3 ini sebenarnya ada satu arc lagi, tapi balik lagi ini bahasan selanjutnya. Nah, kemudian apakah ada kejadian lagi setelah arc The Goddess Arc ini setelah selesai gitu? Sesuai dengan 3 momen penaklukan sebelumnya yang sedikit dimention soal ini ya dimana bisa dibilang iya. Dan juga nyambung. Karena ini sedikit spoiler ya. Spoilernya di mana arc ini ada isinya adalah justru malah The Goddess ini yang jadi masalah baru bagi Keima, di mana Keima yang pertama Keimanya kayak istilahnya looping time, udah looping time beda-beda timeline bahkan sampai ke game 8 bit. Itu agak sedikit aneh sih sebenarnya. Terus kalau misalkan kalian fokus ke satu guru yang dimana gurunya ini adalah Nikaido Sensei. Nah, bisa dibilang orang itu adalah kuncinya. Tapi itu versi udah dewasanya. Karena Keima ini ada ketuker jiwanya antara yang 10 tahun yang 10 tahun yang lalu dan juga di timeline yang sekarang di ceritanya. Jadi ketukar. Jadi Keima ini istilahnya kebalik gitu timelinenya, dan juga endingnya cukup menarik sih. Meskipun sebenarnya plotnya agak sedikit membingungkan dan juga menarik gitu kalau misalnya dibikin animenya mungkin 2 part gitu karena panjang banget gitu. Nah, selanjutnya adalah apakah ada season 4-nya? Season 4-nya kalau bisa dibilang gak mungkin juga sih karena sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, season 4-nya itu susah untuk dibuat karena panjang banget. Terus plotnya emang sedikit rumit. Memang menarik plot yang rumit tuh. Cuman bakalan ribet gitu kalau misalnya kita implementasikan. Nah, yang masalahnya lagi adalah
season 3 ini selesai mungkin 6 bulan setelah yang arc apa sih namanya tuh tadi tuh? Oh, yang bentar kok jadi lupa lagi. Oh, jadi untuk yang arc yang tadi adalah Heart of Jupiter arc yang setelah The Goddess arc. Nah, ini arc ini selesai mungkin sekitar pertengahan 2014, di mana anime yang season 3-nya itu adalah tayang di 2013. Ya, memang sebenarnya lompat gitu antara 2 ke 3, cuman setidaknya ada penyambungnya gitu di OVA. Cuman yang jadi masalah adalah ketika arc udah selesai pada tahun 2000, pertengahan 2014 atau jeda waktunya lumayan panjang, dan di mana studionya yakni Mangalab udah mulai tanda-tanda mau bangkrut gitu. Jadi possibility season 4-nya lanjut kayaknya kecil banget. Di samping itu juga yang menjadi masalah adalah gimana ya? Bakal ribet gitu, bakal PR banget karena sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Di season 4 ini kemungkinan bisa jadi 2 part. Kalau bisa dibikin 1 part, makin pusing karena alurnya maju mundur maju mundur. Karena Keimannya ini terjebak di 10 tahun yang lalu, sedangkan hostnya ini ada di 10 tahun kemudian di saat Keima ketuker. Bingung kan? Jadi emang paling make sense-nya adalah dibikin 2 parts. Nah, yang jadi masalah lagi adalah karena ya studionya mau bangkrut. Bangkrut itu kalau nggak salah tahun 2015 karena masalah hutang. Bahkan autornya Kaminomi pun ya sedih juga karena adaptasi inilah Kaminomi jadi istilahnya lebih dikenal di kalangan YouTuber, di kalangan entusias anime gitu. Nah, dengan masalah yang tadi kita ditambah lagi dengan seiyunya istilahnya sibuk ya karena sekarang ini seiyunya ini bisa dibilang kelas veteran. Ya sebut saja gitu kayak seiyunya Kanon itu terkenal banget. Ditambah genre harem ini sudah mulai ditinggalkan karena udah mulai fase membosankan, yakni fase isekai yang isinya harem dan juga kadang chemistry-nya aneh. Menyambung dari persoalan tadi, jadi apakah genre seperti ini masih bisa survive dan juga laku? Menurut saya survive, ya ada yang survive dengan genre ini, tapi jujur saja genre ini udah terkesan sudah mati gitu. Oke oke oke, biar jelasnya gitu. Kita ambil contoh satu anime yang bawa smartphone yang jujur itu gak make sense banget dalam adaptasi animenya. Gak tahu tuh bawa gimana ya, mana gitu ceritanya dalam artian storyline-nya bagus bagus enggak, terus chemistry antar karakternya gimana. Ini chemistry menurut saya sangat penting gitu kalau dalam sebuah cerita ya, dimana kalau misalnya chemistry antara karakter dan karakter lainnya itu dapat, mungkin kita bisa dapat feelnya. Kalau misalnya nggak dapat ya sudahlah. Terus yang terakhir adalah kok kebanyakan isinya adalah fan service. Sesuai dengan apa yang saya bilang di awal video ini, saya agak terlalu suka dengan fan service karena fan service ini merusak segalanya. Karena kita menontonnya malah fokusnya bukan ke cerita, bukan ke chemistry antar karakter, bukan ke art. Maksud art dalam artian ini grafis ya. Tapi malah kita fokusnya ke fan service. Fan service memang belakangan ini memang itu WA. Fan service menurut saya memang jadi kunci utama di anime sekarang alias nilai jualnya. Bahkan mungkin ada kali ya banyak anime yang sisipin fan service-nya berlebihan. Menurut saya fan service itu sebenarnya boleh-boleh aja tapi porsinya yang pas gitu. Cuman karena market ya susah juga sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan genre ini masih ada peminatnya. Ya, meski bisa dibilang genre ini sudah mati dan atau mungkin ikut ke genre isekai yang menurut saya membosankan. Itu balik lagi, itu menurut opini pribadi saya. Ya, kurang lebih seperti itulah pembahasan yang mungkin sedikit misu gitu dengan genre ini karena udah jarang yang bikin anime dengan genre ini dengan bagus gitu. Ya, Kaminomi pun masih banyak kekurangannya. Karena sewajar-wajarnya karya manusia pasti ada kekurangannya dong.
gak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, kalau menurut saya sangat worth it gitu, misalkan kita rewards anime ini dan sesuai dengan ya istilahnya mau nonton di mana gitu, yang tahu-tahu saja karena susah mencari anime yang legal. Jadi mohon views bisa kali aja gitu kepikiran mau atau terbesit gitu. Oh, ya udah tayangin aja anime ini di YouTube atau di Blibli gak apa-apa lah. Ya meskipun saya gak terlalu suka dengan gaya subtitle Blibli, terutama fontnya sangat Chinese sekali ya. Oke lah. Atau kalaupun legal gak ada legal ya udahlah gak apa-apa lah karena mungkin genrenya udah sebenarnya sudah mati ini ya. Kita lihat aja deh. Ya, sebagai saran sih kalau mau nontonnya diselingin dengan manganya karena ada yang di skip, ada yang nggak digarap karena studionya bangkrut. Ya, itulah kenapa saya menyarankan kalian baca manganya juga sembari menonton karena biar nyambung gitu. Ya, oke itu saja dari saya. Sebenarnya banyak hal yang menarik gitu kalau misalnya kita bahas lagi. Takutnya video kepanjangan. Kedua, PC saya belakangan ini lagi gimana ya? Main Genshin aja di gameplaynya lancar, di cutscene-nya ngelag. Bingung saya, tapi ya itulah. Jangan lupa like, comment, and share video ini kalau misalnya kalian ingin diskusi atau merasa videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu anime. Ini kursinya ulang gini.